Apakah semua orang percaya adalah murid Kristus? Apakah semua murid Kristus pasti orang percaya? Oke. Kita semua adalah murid Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara. Satu kunci orang-orang sukses. Salah satunya adalah jeli melihat apa? Kesempatan yang ada. Amin. Tapi nggak akan sukses kalau hanya jeli melihat kesempatan. Harus disertai dengan apa? Tidak melewatkan kesempatan. Setuju? Ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Salah satu kunci orang-orang sukses. Jeli melihat dan tidak pernah melewatkan kesempatan yang, pertanyaan saya, saudara mau sukses atau tidak? Mau atau tidak? Kalau mau berarti harus jeli, melihat dan jangan lewatkan kesempatan yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kali ini kita akan membahas mengapa kita harus mengabarkan Injil. Ada 3 poin yang akan saya kemukakan pada pagi ini saudara-saudara. Dan pertanyaan basicnya adalah, apakah pengabaran Injil itu adalah beban buat kita atau justru itu adalah suatu kesempatan buat kita? Ya, kita akan bahas ini. Tugas yang memberatkan, beban, atau itu adalah kesempatan buat kita, saudara-saudara. Baik, apa yang ketiga hal ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita akan baca dulu Matius 28, 18-20. Ayo kita sama-sama baca ya saudara-saudara. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, saudara-saudara perhatikan. Ini perintah untuk siapa? Di sini dikatakan mereka, saudara-saudara. Siapa mereka ini? Ini ayat 18. Kalau kita lihat ayat 16-nya, jelas mereka ini adalah murid Yesus. Perintah ini untuk kita yang tadi semua sudah ngaku bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi saudara-saudara, amanat agung itu bukan hanya tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya guru Injil, bukan hanya tugasnya majelis, bukan hanya tugasnya pengurus gereja, tapi tugas semua jemaat. Ayo sama-sama, ini tugas, sekali lagi, ini tugas, ganti, ini tugas saya. 2, 3. Lemes saudara-saudara. Saudara-saudara perhatikan, ini adalah perintah Yesus. Perintahnya apa? Nah, kata dan di sini kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya nggak ada, saudara. Dan di sana nggak ada. Ya, jadi saudara-saudara kata dan di sini nggak ada. Kita ingin lihat. Kalau mau kita kasih tanda baca di sana ada titik 2 sebenarnya. Titik 2. Jadi perintahnya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku terdiri dari 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang dibaptis itu haruslah orang yang menyatakan dirinya percaya Yesus. Jadi tahapan yang pertama dari amanat agung ini adalah apa saudara-saudara? Yaitu kita harus mengusahakan dengan pertolongan Tuhan supaya seseorang itu bisa percaya Yesus Kristus. Kita harus mengabarkan Injil supaya orang itu bisa percaya Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang yang membuat orang percaya adalah Roh Kudus. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya mengabarkan Injil. Nah, orang yang sudah percaya belum tentu jadi murid Yesus. Karena jadi murid Yesus mesti ada tahapannya yang kedua. Apa itu?
Sama-sama kita baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Jadi saudara jelas sekali, orang yang berhenti pada tahap pertama, tidak masuk dalam tahap kedua, itu bukan murid Yesus. Ya. Tetapi tidak mungkin ada orang yang langsung masuk ke tahap kedua tanpa tahap yang pertama. Tidak mungkin. Jadi murid Yesus adalah orang yang percaya dan melakukan ajaran Yesus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita harus mengabarkan Injil supaya orang itu bisa percaya. Dan yang saya ingin katakan pada saudara-saudara, jika kita melakukan amanat agung ini, maka ada janji Tuhan untuk kita. Yaitu apa? Bahwa Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, jika kita melakukan perintah ini, maka ini kesempatan hidup disertai oleh Tuhan. Betul? Karena ketika kita melakukan amanat agung ini, Tuhan menyertai kita di dalam prosesnya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, jika selama ini kita melihat amanat agung itu beban, aduh tugas yang memberatkan, no, saudara-saudara. Ini adalah satu kesempatan kita bisa disertai oleh Tuhan. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara-saudara, jadi jelas sekali. Poin yang pertama apa? Mengapa kita harus mengabarkan Injil? Ini perintah Tuhan Yesus Kristus. Ini amanat agung. Tetapi apakah ini merupakan tugas yang memberatkan? Atau merupakan suatu kesempatan? Ini merupakan satu kesempatan. Karena dikala kita melakukan perintah ini, maka kita disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, jangan lihat ini sebagai satu beban. Tapi ini sebagai satu kesempatan. Dan orang yang sukses jeli melihat kesempatan dan tidak pernah melewatkan kesempatan yang ada. Dan saudara tadi sudah katakan, saudara mau jadi orang sukses. Karena itu kuncinya, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari kita tunaikan amanat agung kita. Yang kedua apa saudara-saudara alasannya kita harus mengabarkan Injil? Nah, saya ingin tanya sama saudara, penderitaan yang terbesar yang kita alami kira-kira apa? Saudara, penderitaan yang terbesar yang bisa dialami itu, ini contohnya nih saudara-saudara. Ketika ditampar istri di depan umum. Itu penderitaan yang terbesar. Ada yang pernah angkat tangan? Enggak pernah. Di rumah sih pernah, Pak. Saudara-saudara, ketika ditampar istri di depan umum, pipinya sakit, tapi hati juga sakit. Setuju? Saya ingin tanya, lebih sakit pipi atau hati? Oke. Saudara-saudara, fisik itu bisa sakit, tapi orang lebih tidak tahan ketika hatinya sakit. Ditampar istri di depan umum. Kalau istri yang pinter, namparnya tidak akan keras-keras. Setuju? Setuju? Gak boleh nampar. Jangan setuju, saudara-saudara. Tapi kalau saudara mau nampar, jangan keras-keras. Kenapa? Karena kalau keras-keras, tangan kalian juga jadi sakit. Gak usah keras. Pelan aja. Karena buat suami, yang sakit itu bukan pipinya, tapi hatinya. Harga dirinya sudah diinjak-injak. Nah saudara-saudara, penderitaan terbesar itu bukan penderitaan fisik. Tapi penderitaan terbesar adalah jiwa, perasaan, pikiran, saudara-saudara. Kadang-kadang tidak tahan. Saudara-saudara, secara penderitaan yang terbesar yang dialami dalam kejiwaan seseorang, ketika saya baca satu artikel, ada banyak, tetapi 3 hal ini, saudara-saudara. Yang pertama, harga diri yang diinjak-injak. Itu tadi, suami dipukul istri, ditampar istri. Harga dirinya yang diinjak-injak. Dan itu penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara. Yang kedua, penderitaan apa? Dikhianati.
Wah, itu luar biasa, saudara-saudara. Dikhianati itu pasti sama orang dekat, betul tidak? Gak mungkin sama orang jauh. Dan itu penderitaan yang sangat luar biasa sekali. Sakit sekali, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, hidup merasa tidak berarti. Saudara-saudara, hidup merasa tidak berarti, ini yang membuat orang banyak bunuh diri. Betul tidak? Buat apa hidup? Gak ada artinya. Mati aja deh. Sia-sia hidup juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, merasa tidak berarti. Nah ini, saya ingin tanya. Istri mau gak jadi istri yang disayang dan dimanja suami? Mau atau tidak? Ada istri dalam hati bilang, Pak jangan mimpi deh. Itu mustahil Pak. Tapi oke lah, mustahil atau tidak mustahil. Mau atau tidak? Ayo keras dong ngomong sama suaminya. Ini mumpung ada suaminya ditanya sama pendeta, curhatlah sedikit. Istri-istri mau gak dimanja dan disayang oleh suaminya? Mau. Tapi saudara-saudara, percaya tidak percaya, ada seorang istri justru depresi karena terlalu disayang dan dimanja oleh suami. Aduh suami-suami lega-lega, berarti gak usah terlalu sayang. Bukan begitu, begini saudara-saudara, begini ceritanya. Si istri ini betul-betul dimanja. Dia dari sebuah keluarga yang tidak terlalu berada. Bahkan dari SMA dia sudah ngeles, memberikan les pada anak-anak SD. Supaya dia dapat membiayai sekolahnya di SMA. Lalu selama dia kuliah, dia harus kerja part-time pada malam hari selesai kuliah. Dia banting tulang. Suatu saat dia ketemu dengan seorang laki-laki yang betul-betul mencintai dia dan dari kalangan yang cukup kaya. Setelah menikah, suaminya bilang, you tidak usah kerja. You tidak usah banting tulang. You nikmati. Semua sudah bisa dicukupi. Ada rumah yang besar, pembantu sampai 3-4 orang, saudara-saudara. Selain ada supir, ada tukang kebun, apapun dipenuhi. Ketika lahir anak, ada babysitter, saudara-saudara. Bahkan babysitternya sampai 2 karena kerjanya silih berganti satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara, yang luar biasa adalah apa? Si suami ini seorang pengusaha yang sukses. Dan saudara tahu kan, kalau usaha itu tidak mungkin tidak pernah ada problem, betul tidak? Selalu aja ada problem. Selalu aja ada kesulitan, selalu aja ada tantangan, oke? Nah tapi masalahnya luar biasanya apa? Si suami ini tidak pernah mau mengeluh kepada istrinya. Ketika temannya mengatakan kenapa? Lalu dia mengatakan kasihan bro. Kalau saya nanti curhat sama istrinya jadi pikiran. Jadi beban buat dia. Sudah saya tanggung sendiri saja. Saudara-saudara, kalau dia pulang, dia selalu nanya sama istrinya, bagaimana harinya. Lalu dia selalu tanya, mau makan apa? Yuk kita makan di luar sekarang. Saudara-saudara, dia selalu bertanya, mau apa? Mau beli baju apa? Dan lain sebagainya. Saudara-saudara, betul-betul nih manja. Dan bahkan apa yang terjadi? Ketika dia pulang kerja, pikirannya capek, banyak masalah di kantor. Ketika istrinya ngomong, istrinya curhat, saudara-saudara dia dengerin walaupun 2-3 jam saudara-saudara. Bayangin suamimu begitu enggak? Saudara-saudara, wah si istri ini betul-betul merasa hidupnya berubah sebelum menikah dan sesudah menikah saudara-saudara. Tetapi setelah tahun keempat, kelima dia menikah, dia justru jadi depresi. Dan suaminya bingung kenapa istrinya menunjukkan tanda-tanda depresi. Dan ketika dibantu oleh seorang ahli itu mengatakan istrimu depresi karena istrimu merasa dia sebagai istri gak ada gunanya buat kamu. Kamu tidak pernah mengeluh sama dia. Kamu tidak pernah minta bantuan dia. Kamu tidak pernah minta tolong dia. Lalu dia mulai berpikir, ada dia atau tidak ada dia, kayaknya tidak ada efek buat kamu. Itu yang membuat istrimu depresi. Dia merasa sebagai seorang istri tidak ada artinya di depan suaminya sendiri.
Bayangkan saudara-saudara. Hidup dengan rasa tidak berarti apa-apa itu luar biasa. Penderitaan yang luar biasa saudara-saudara. Merasa tidak berarti apa-apa bagi suaminya itu membuat dia depresi. Karena sekali lagi penderitaan yang terbesar bukan fisik tetapi jiwa. Dan salah satunya adalah merasa hidup tidak berarti. Saudara-saudara, sebagian besar kasus bunuh diri karena apa? Sudah karena apa? Karena putus cinta. Karena apa? Karena kehilangan karir, jabatan dipecat, usaha bangkrut dan lain sebagainya. Kenapa permasalahan ini bisa membuat orang bunuh diri? Karena permasalahan ini saudara-saudara merupakan penderitaan yang terbesar? Bukan. Tetapi masalahnya ketika putus cinta, orang itu merasa, aduh hidup gua jadi gak berarti dah. Tadi aku hidup itu untuk dia. Sekarang dia putusin aku. Aku merasa hidup tidak berarti. Aku kerja banting tulang meniti karir dari nol. Membangun sebuah usaha yang begitu besar. Dan sekarang usaha saya semuanya lenyap, bangkrut. Saya hidup seakan-akan tidak berarti. Dan akhirnya saudara-saudara tidak jarang dari mereka bunuh diri karena merasa hidup tidak berarti. Saudara-saudara, manusia tidak bisa hidup tanpa arti. Manusia harus menggunakan waktunya dengan berguna, saudara-saudara. Tapi permasalahannya sekarang pertanyaan saya, apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan berguna, saudara-saudara? Itu yang menjadi permasalahan. Hari ini engkau belum menikah, hari ini engkau lanjang. Tapi kan engkau punya pengharapan suatu saat nanti akan nikah, betul tidak? Sekarang walaupun engkau tidak punya pacar, engkau kerja giat, engkau menabung saudara-saudara. Apakah itu sia-sia? Tidak. Kenapa? Karena hasil kerjamu, hasil tabunganmu nanti akan engkau bisa nikmati pada waktu engkau menikah. Betul ya saudara-saudara? Jadi ada sesuatu yang engkau akan nikmati, yang engkau akan bawa dalam kehidupan pernikahan. Walaupun sekarang engkau masih lanjang. Nah, jadi waktu harus digunakan dengan berguna jika saat ini kita melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang dapat kita nikmati pada masa yang akan datang. Itu baru kita menggunakan waktu dengan berguna. Itu berarti hidup kita berarti saat ini. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, ketika engkau hidup di dunia ini, apa yang engkau bawa nanti dalam kehidupan akhirat? Apakah kau gunakan kehidupan di dunia ini dengan berarti? Engkau meniti karir, engkau punya rumah yang besar, engkau punya deposito yang nolnya tidak terhitung, saudara-saudara. Engkau punya harta yang sedemikian banyak. Pertanyaannya cuma satu, simple. Apakah semuanya ini engkau akan bawa dalam kehidupan yang akan datang? Depositomu berapa ratus miliar? Berapa miliar yang akan kau bawa dalam kehidupan akhirat nanti? Rumahmu 1000 meter persegi, demikian mewah. Ada kolam renangnya. Berapa luas rumah yang akan kau bawa nanti dalam kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang kau kerjakan selama di dunia ini, kalau hanya karir, kalau hanya untuk dapat rumah, deposito yang banyak, harta yang berlimpah, semuanya tidak akan kau bisa nikmati nanti dalam kehidupan yang kekal. Betul tidak, saudara-saudara? Betul tidak? Lalu apa yang harus kau gunakan saat ini, kau lakukan saat ini, supaya kehidupanmu berarti, supaya yang kau lakukan saat ini bisa kau nikmati nanti dalam kehidupan kekal. Saudara-saudara, bawa jiwa untuk Tuhan. Karena jiwa yang kau menangkan dengan kuasa Roh Kudus, orang itu akan diselamatkan. Dan ketika orang itu diselamatkan, orang itu ada di surga. Dan ketika kita masuk surga, kita melihat, oh si ini, oh si ini, oh si ini. Ini hasil pengabaran Injilku.
Ini hasil Roh Kudus bekerja melalui aku. Aku nikmati, itulah mahkotaku di surga nanti. Saudara-saudara, orang pada saat ini mungkin akan menghormati engkau dan engkau akan merasa dihormati ketika engkau punya harta. Zaman dulu, ini ngomong zaman dulu. Saya pernah masuk ke sebuah bank. Saya nunggu 1,5 jam, gak dilayani. Ini harafiah terjadi. Karena zaman dulu belum ada antrian. Lalu saya pulang, agak sedikit kesal. Saya cerita dengan seorang jemaat. Lalu jemaat itu mengatakan, Pak Gun memang tabungannya berapa? Ya tabungannya gak banyak, itu persoalannya saudara-saudara. Tapi yang saya bingung, kan waktu saya datang, petugas bank itu belum tahu kan tabungan saya itu banyak atau sedikit. Betul tidak? Bahkan nama saya pun dia belum tahu kan. Apalagi jumlah tabungannya. Lalu kenapa yang lain yang datang belakangan dilayani dulu, saya tidak dilayani. Lalu jemaat ini mengatakan, tenang Pak Gun, saya besok kasih sesuatu. Kalau setiap Bapak pergi ke bank, tolong Bapak pakai ini. Apa itu? Pulpen yang ada tai burungnya di atas, saudara-saudara. Pulpen apa? Montblanc. Lalu dia katakan, Pak Gun ini saya kasih. Setiap Bapak pergi ke bank, tolong taruh di kantong baju dan busungkan dada. Pak Gun, sorry ya, ini palsu. Tapi kan pegawai banknya nggak tahu, Pak Gun. Saudara mungkin akan merasa hidup ini, wah hebat kalau saya punya harta. Tapi saudara, saya ingin tanya, engkau punya 1.000 Montblanc bawa ke surga? Tidak. Ada satu lagu KPPK, ketika engkau dipanggil Tuhan, apakah engkau akan menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa? No, jangan itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, maka saya katakan apa? Puluhan tahun kau hidup di dunia, tidak ada artinya. Karena terakhir engkau mengakhiri hidup, kau menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Saudara-saudara, kembali pada pertanyaan, mengapa harus mengabarkan Injil? Supaya hidup kita berarti. Jadi mengabarkan Injil itu apakah beban yang memberatkan atau suatu kesempatan? Suatu kesempatan, saudara-saudara. Kenapa? Ayo sama-sama kita baca, saudara-saudara. 2, 3. Kita butuh mengabarkan Injil. Sama-sama. 2, 3. Supaya di surga kita dapat menemukan orang-orang yang diselamatkan melalui kita. Orang-orang itu diselamatkan oleh Tuhan, tapi melalui kita. Dan kita melihat, oh ini ada hasilnya. Hidupku tidak sia-sia selama di dunia ini. Saudara-saudara, sekali lagi, mengabarkan Injil, apakah beban yang berat atau kesempatan? Kesempatan. Dan orang yang sukses, jeli melihat kesempatan dan tidak pernah melewatkan kesempatan yang ada. Yang ketiga, apa itu saudara-saudara? Mengapa kita harus mengabarkan Injil? Nah saudara-saudara, seorang sahabat itu bagaimana? Seorang sahabat adalah memberi apa yang dia mau beri. Oke? Apakah itu seorang sahabat? Atau mengajak sahabatnya dalam kehidupan yang dia mau. Kamu mau apa? Ayo, kita sama-sama lakukan. Atau seorang sahabat itu adalah memikirkan apa yang dia suka dan mau jalani. Kamu suka apa? Suka jalan-jalan? Yuk saya temenin. Kamu suka makan-makan? Yuk kita makan-makan. Kamu suka apa? Yuk kita sama-sama lakukan. Atau seorang sahabat ini saudara-saudara. Seorang sahabat adalah bukan memberi apa yang dia mau beri, tapi memberi apa yang terbaik buat sahabatnya. Yang mana? Yang hitam atau yang merah? Seorang sahabat itu mengajak sahabatnya dalam kehidupan yang dia mau atau mengajak sahabatnya dalam kehidupan yang baik dan benar. Wah, sahabatnya sudah suka menggunakan narkoba. Mulai dari obat-obat penenang yang ringan.
Mulai narkoba yang ringan makin lama makin berat. Ya tapi kan saya sahabatnya, ya sudahlah asal dia suka. Bukan, itu yang hitam. Tapi seorang sahabat bukan yang hitam itu, tapi yang merah. Apa yang baik, apa yang benar buat dia. Seorang sahabat memikirkan apa yang dia suka dan dia mau jalani. No, seorang sahabat memikirkan apa yang sahabatnya harus jalani, saudara-saudara. Itulah seorang sahabat. Minggu lalu, saudara-saudara, kita telah nonton cuplikan film Dua Sahabat, Santi dan Helen. Betul? Betul? Lupa kayaknya ini. Betul? Friend forever. Jadi teman selama-lamanya, saudara-saudara. Mereka sering hangout bersama-sama, betul? Mereka sering ke kafe bersama-sama, belanja sama-sama, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Di akhir cuplikan itu, ini kan yang terjadi, saudara-saudara. Sandra sahabat, aku sekarang ada di neraka karena kamu. Setiap hari kita selalu bersama. Tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan jalan keselamatan. Setiap kali kita selalu bersama. Tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan keselamatan. Saudara-saudara, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Karena kita ingin orang-orang dekat kita terlepas dari maut atau neraka. Amin, saudara-saudara? Amin. Siapa masih punya orang tua? Angkat tangan. Saudara-saudara, jadilah orang yang uhau, jangan jadi anak yang puhau. Saya pernah mengikuti sebuah kebaktian duka penutupan peti. Ada seorang anak laki-laki nangis menjerit, terseduh-seduh di samping peti ibunya. Tetapi semua yang hadir di tempat itu menatap dia dengan muka yang mencemooh. Kenapa, saudara-saudara? Karena semua yang hadir di tempat itu tahu anak laki-laki ini tidak pernah peduli pada ibunya selama dia hidup. Tidak pernah berkunjung pada ibunya bahkan ketika ibunya sakit sekarat, saudara-saudara. Dia tidak pernah tahu apa kesulitan ibunya, kesusahan ibunya, apa yang ibunya perlukan dan tidak. Saudara, anak ini betul-betul bukan anak yang berbakti. Saudara-saudara, lihat gambar seperti di depan. Bagaimana orang tua menikmati masa tuanya dengan senyuman, dengan gembira, dengan ceria. Karena apa? Karena ada kehadiran seorang anak yang betul-betul membuat mereka bahagia. Saudara, jangan pernah lupakan orang tuamu. Ketika mereka tua, mereka perlu kehadiran kita. Supaya hidup masa tuanya tidak menjadi hidup yang penuh dengan kesepian. Kita dulu diasuh oleh mereka. Mungkin sekarang kita harus mengasuh mereka. Supaya kehidupan mereka betul-betul mereka dapat nikmati. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak saudara-saudara orang tuanya di daerah dan tidak pernah komunikasi. Bahkan WhatsApp pun tidak pernah. Video call pun tidak pernah, saudara-saudara. Oh, gaptek mama saya. Tapi kan bisa diajari, saudara-saudara. Bahkan cucunya pun yang sudah lahir 2 tahun. Saudara-saudara, belum pernah diajak untuk bertemu dengan neneknya. Saudara-saudara, jangan sampai itu terjadi. Mari kita contoh seorang anak seperti di gambar ini. Dia selalu ada waktu untuk orang tuanya. Membuat orang tuanya hidup penuh dengan kebahagiaan. Amin, saudara-saudara. Tapi pertanyaan saya, buat apa kita membuat hidup orang tua kita penuh dengan senyum di masa tuanya? Kalau akhirnya ketika mereka mati, mereka harus ada dalam neraka. Apa artinya? Engkau hanya memberi kesenangan yang semu dan engkau membiarkan mereka masuk dalam kerajaan maut.
Lalu apakah engkau bisa mengatakan, aku adalah anak yang berbakti pada orang tua? Saudara-saudara, apakah kita tidak peduli pada orang tua? Kita peduli, tapi mengapa kita tidak pernah berusaha untuk membawa jiwa mereka pada Yesus? Saudara-saudara, kita punya bisnis, kita punya usaha, kita punya rekan kerja, kita punya karyawan mungkin saudara-saudara. Lalu pertanyaan saya, setiap kali kalian berinteraksi dengan mereka, apa yang ada di pikiran kita? Oh Pak, di pikiran saya adalah bagaimana supaya saya bisa menciptakan suatu suasana kerja di kantor yang nyaman Pak. Yang membuat hati itu gembira Pak. Sehingga kita kerja itu dengan sukacita. Dan akhirnya kinerja perusahaan saya bisa naik meningkat dan keuntungan itu bertambah-tambah. Kalau sampai situasi kerja itu tidak baik, orang-orang ke kerja itu malas karena suasananya enggak memadai. Pak, mereka pun tidak akan kerja dengan optimal. Jadi yang paling saya fokuskan satu hal, bagaimana hubungan sesama rekan kerja itu baik. Mereka punya hubungan yang intim, yang saling menyenangkan, support satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya Pak, karyawan-karyawan saya, rekan-rekan bisnis saya bisa mendatangkan keuntungan yang semakin lama semakin besar. Apakah salah? No. Itulah namanya kerja, betul tidak? Kerja untuk mencari keuntungan. Dan berbagai macam cara kita harus gunakan supaya keuntungan itu makin lama makin besar. Tapi pertanyaan saya satu hal saudara-saudara. Ketika engkau ke kantor bertemu dengan seorang karyawan. Ketika engkau pergi ke tempat usahamu bertemu dengan rekan kerjamu. Dalam otakmu hanya berpikir, engkau harus aku gunakan sedemikian rupa supaya mendatangkan keuntungan buat aku. Dan sorry ya to say, aku ngomong nih. Jujur, aku gak peduli kamu masuk neraka. Yang penting sekarang kita kerja sama-sama dan engkau mendatangkan keuntungan. Hartaku makin bertambah. Engkau kerja dengan baik, engkau masuk neraka. No care. Sehingga saudara-saudara kita tidak pernah berpikir untuk memperkenalkan Yesus pada mereka. Lalu apakah kita bisa dikatakan kita ini rekan kerja yang baik? Teman yang baik buat mereka, saudara-saudara. Atau kita hanya memperalat mereka untuk memperkaya diri sendiri. Dan saya beritahukan juga, kekayaan itu juga tetap kita tidak akan bawa ke surga. Saudara-saudara, pertanyaannya ketika engkau esok akan kembali ke tempat kerja, bertemu dengan teman-teman kerjamu, tanya dalam hatimu sendiri, apakah aku akan membiarkan dia masuk dalam neraka? Saya tidak peduli. Apakah begitu? Saudara-saudara, kita punya teman, hangout bersama-sama, makan sama-sama, arisan sama-sama. Wah, kita bersuka cita bersama-sama, ketawa bersama-sama, kita guyon bersama-sama. Wah, kita seneng deh, seharian dari pagi sampai sore rasanya cepat berlalu, tidak kerasa saudara-saudara. Tetapi permasalahannya adalah, apakah kita membiarkan mereka berjalan dalam neraka? Yang penting ya, kalau aku ketemu kamu itu, kamu bisa membuat aku ketawa. Hari aku itu bagaikan, sekejap saja berlalu. Karena saking serunya. Kehadiranmu itu membuat hari-hariku berbunga-bunga. Dan itu aku rasa yang terpenting. Dan aku tidak peduli kalau kamu masuk neraka. Karena itu kita tidak pernah berminat untuk mengabarkan Injil pada mereka. Saudara-saudaraku, sekali lagi, supaya orang-orang dekat kita terlepas dari maut. Sekali lagi, ini bukan beban, tapi ini kesempatan. Supaya orang-orang di sekitar kita tidak menyalahkan kita pada suatu saat ketika dia di neraka. Seperti tadi, best friend, friend forever. Tapi engkau yang membuat aku di neraka. Engkau tidak pernah memperkenalkan Yesus kepadaku. Saudara-saudaraku, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Karena ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Saudara-saudaraku, mari mulai saat ini satu jiwa kita bawa
untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan tugas yang berat, tapi ini adalah, sekali lagi, ini bukan tugas yang berat, tapi ini adalah, dan orang yang sukses jeli melihat kesempatan dan tidak pernah melewatkan kesempatan.